Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Kenalkan kami dari kelompok 41 Achilles. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dinamika kelompok kami, yaitu dinamika kelompok kedua. Dan kami kali ini dalam bentuk virtual nih guys. Oke, jadi pertama-tama kita mau kenalan dulu nih sama anggota kelompok dari kelompok 41 Achilles. Dimulai dari aku sendiri, yaitu Bartolomeu Satria Bima Prastanta dari Kedokteran Reguler 2024. Oke, lanjut guys. Oke, halo semuanya. Salam kenal, nama aku Aurel Julia Kurniawan dari Kedokteran Internasional 2024. Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Shirley Dwi Oktaviani dari Kedokteran Reguler 2024. Halo semuanya, aku Lintang Putri Pertiwi dari Ilmu Keperawatan 2024. Halo semuanya, kenalin aku Olivia Latifatul Hamidah dari Gizi Kesehatan 2024. Halo semuanya, aku Anastasia Rushida dari Ilmu Keperawatan 2024. Oke, jadi di sini kita akan membahas beberapa topik ini teman-teman. Yang pertama itu nilai-nilai dari IPE sendiri, lalu selanjutnya ada strategi komunikasi, selanjutnya ada rencana eksplorasi, dan akhirnya kesimpulan. Kita mulai dari pengantar dulu nih dari IPE, dan mungkin bisa dijelaskan oleh Lintang, silakan. Pengantar IPE, pengertian pendidikan interprofesional atau interprofessional education atau IPE adalah implementasi dari program institusi pendidikan calon tenaga kesehatan agar dapat memfasilitasi learning together to work together for good dengan mengembangkan kegiatan IPE secara terstruktur untuk meningkatkan keefektifan kerja tim. IPE akan dapat tumbuh dan berkembang ketika calon anggota dari 2 atau lebih profesi belajar bersama untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas pelayanan. Dengan program IPE yang terstruktur, tujuan fasilitas atau atas kompetensi kerja tim yang efektif, peningkatan komunikasi dan pemahaman antar profesi, serta promosikan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Nah, selanjutnya ini kita akan bahas nilai-nilai dari IPE sendiri nih. Dan nilai-nilainya itu terbagi dalam 4. Yang pertama ada value and ethics atau nilai dan etika, lalu roles and responsibility atau peran dan tanggung jawab, lalu communication and IPE atau komunikasi interprofesional, dan juga team and teamwork, yaitu tim dan kerjasama tim. Oke, untuk nilai-nilai pertama dan kedua yaitu nilai dan etika serta peran dan tanggung jawab akan dijelaskan oleh teman kita nih, Aurel. Silakan Aurel. Oke, terima kasih Bima. Nah, jadi nilai-nilai IPE yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah value dan ethics atau nilai dan etika. Nah, pertama-tama adalah yang menempatkan klien dan komunitas sebagai pusat pelayanan kesehatan interprofesional. Karena kalau misalnya kita nggak ada klien atau komunitas sebagai pusat pelayanan kita, maka kan kayak siapa gitu yang akan kita layani. Nah, yang kedua adalah menghargai perbedaan budaya. Indonesia ini tuh dibangun oleh berbagai macam budaya ya guys. Jadi kayak bahkan kita sebagai manusia pun juga pastinya harus menghargai perbedaan budaya yang ada di sekitar kita. Nah, apalagi kita sebagai mahasiswa yang mengikuti program CFHC IPE dan harus berkomunikasi dengan banyak sekali orang dari berbagai macam background-nya. Pastinya kita harus menghargai perbedaan budaya itu. Nah, yang ketiga itu menjunjung tinggi prinsip-prinsip etik. Oke, next ke slide selanjutnya. Oke, nilai-nilai IPE yang kedua adalah roles and responsibility atau peran dan tanggung jawab kita. Nah, pastinya sebelum kita bisa tahu peran dan tanggung jawab kita harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan anggota tim kita untuk memperjelas dan juga membagi peran-peran tersebut. Nah, baru setelah itulah kita bisa mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab tersebut kepada klien, keluarga, dan juga profesional lainnya. Dua nilai selanjutnya akan dibahas oleh teman kami yaitu Shirley. Oke, terima kasih Aurel. Nah, untuk nilai-nilai IPE yang ketiga itu ada communication and IPE, yaitu komunikasi dan interprofesional. Yang pertama adalah memilih teknik komunikasi yang efektif sebagai fasilitas diskusi dan interaksi. Nah, sebelum ini kita harus memilih teknik komunikasi yang efektif untuk kelompok kita sendiri dan untuk keluarga mitra. Itu sebagai fasilitas diskusi dan interaksi. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dorong gagasan dan pendapat anggota tim lainnya. Dan nilai-nilai IPE yang terakhir adalah team and teamwork, tim dan kerjasama tim. Yang pertama adalah melakukan proses pengembangan tim dan peran serta praktik yang efektif. Yang kedua adalah menerapkan praktik kepemimpinan yang mendukung praktik kolaborasi dan efektivitas. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya adalah Anastasia. Oke, terima kasih Shirley. Yang selanjutnya ada strategi komunikasi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, ada empati. Nah, empati ini bisa dilakukan dengan mendengarkan, menggunakan perhatian, dan memahami perspektif dari sisi keluarga mitra. Kemudian, kita bisa menggunakan komunikasi terbuka, yaitu dengan cara menyampaikan informasi dengan jelas dan sederhana. Yang ketiga, mendengar aktif. Kita harus menunjukkan minat pada apa yang disampaikan oleh keluarga mitra.
Kemudian, adaptasi bahasa. Kita harus menyesuaikan komunikasi dengan budaya dan bahasa yang dimiliki oleh keluarga mitra. Selanjutnya adalah informasi tepat waktu. Kita harus memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi pasien, dan tentu saja harus dengan secara teratur. Dan yang terakhir, melibatkan keluarga. Kita harus mengajak mereka ikut dalam mengambil keputusan. Berikutnya, ada rencana eksplorasi dari masing-masing program studi yang akan disampaikan oleh masing-masing perwakilan. Yang pertama ada eksplorasi kedokteran yang akan disampaikan oleh Shirley dan Aurel. Oke, terima kasih Anastasia. Dan sekarang kita berada di rencana eksplorasi di bidang kedokteran. Yang pertama adalah berkolaborasi dengan teman-teman dari berbagai bidang, terutama bidang medis, untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi pasien atau keluarga mitra. Seperti sekarang, kita sedang berkolaborasi dengan 3 bidang prodi, yaitu kedokteran, gizi kesehatan, dan ilmu keperawatan. Yang kedua adalah menjaga integritas ketika bertemu dengan pasien atau keluarga mitra, dan terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Oke, terima kasih. Poin keempat dari rencana eksplorasi di bidang kedokteran juga adalah mengumpulkan data tentang riwayat penyakit, kondisi kesehatan dan lingkungan, pola makan, dan juga sanitasi pasien. Habis itu yang poin kelima adalah kita fokus di bidang medis dan juga diagnosis pasien. Oke, kayaknya itu aja untuk rencana eksplorasi di bidang kedokteran. Jadi next adalah rencana eksplorasi di bidang keperawatan yang akan dijelaskan oleh teman saya Lintang. Baik, terima kasih atas kesempatannya Aurel. Di sini saya menjelaskan tentang rencana eksplorasi keperawatan, yaitu yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu menentukan area yang membutuhkan kolaborasi antar profesi, yaitu profesi kedokteran, keperawatan, dan gizi kesehatan. Yang kedua, pembentukan tim. Membentuk tim dari berbagai profesi kesehatan dengan peran yang jelas. Yang ketiga, pelatihan. Adanya pelatihan komunikasi dan kerjasama antara tim. Yang keempat, penerapan kolaborasi, yaitu menerapkan model kolaboratif antara 3 prodi itu di bidang kesehatan. Yang kelima, evaluasi, yaitu mengevaluasi efektivitas tim dan melakukan refleksi. Yang keenam, integrasi pendidikan, yaitu memasukkan pembelajaran kolaboratif dalam kurikulum. Yang ketujuh, pemanfaatan teknologi, yaitu menggunakan teknologi untuk mendukung kolaborasi. Selanjutnya, untuk rencana eksplorasi di bidang gizi kesehatan akan dilanjutkan oleh rekan saya Elivia. Silakan. Terima kasih Lintang. Selanjutnya adalah rencana. Yang pertama, meneliti dan mengevaluasi kebiasaan atau pola makan termasuk menu makan dan nutrisi dalam makanan di masyarakat terkhususnya untuk keluarga mitra. Yang kedua, mengidentifikasi status gizi terutama bagi masyarakat yang gizi buruk atau obesitas dan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola makan yang baik. Yang keempat, memantau perkembangan dalam masyarakat pasca edukasi dan mengadakan evaluasi setiap berapa waktu sekali. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan bidang lain dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat. Di poin terakhir ini, berkolaborasi dengan 3 prodi lainnya, gizi kesehatan, ilmu keperawatan, dan juga pendidikan dokter. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada moderator Bima. Oke, kita sampai kesimpulan nih. Tadi kita tuh sudah melihat bagaimana nilai-nilai IPE itu ada 4 poin dan juga bagaimana cara kita membina komunikasi yang baik dengan keluarga mitra dan juga eksplorasi nih di masing-masing bidang kedokteran, keperawatan, dan juga gizi. Oke, yang dapat kita simpulkan ini bisa kita bagi dalam beberapa poin. Yang pertama itu kolaborasi dan komunikasi merupakan hal yang paling utama dan yang paling penting dalam upaya membangun hubungan dengan keluarga mitra dan anggota kelompok ataupun nanti di rekan kerja ketika kita bekerja nanti. Dan ya ini poin yang sangat ditekankan oleh kegiatan CIP ini, yaitu kita diharapkan bisa saling berkolaborasi dan bisa membangun relasi yang baik terutama dengan rekan sejawat dan pada pasien dan keluarga mitra. Oke, selanjutnya komunikasi interpersonal merupakan hal yang efektif ya untuk mengurangi kesalahpahaman dengan keluarga mitra atau pasien, dan juga kesalahpahaman mungkin bisa dikurangi antara anggota kelompok, juga bisa meningkatkan kepercayaan, saling percaya gitu antara anggota kelompok dan juga keluarga mitra, dan juga bisa nanti keberhasilan dalam pemantauan nih keluarga mitra sehingga pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dapat tercapai. Yang selanjutnya seperti yang kita lihat tadi dalam eksplorasi tadi, setiap profesi ini memiliki fokus yang berbeda-beda nih, terutama di eksplorasi di keluarga mitra nantinya. Ya, sebagai contoh, di bidang kedokteran ini lebih menekankan kepada atau lebih berfokus kepada bidang medis dan diagnosis penyakit yang diderita oleh keluarga mitra. Dan selanjutnya di bidang keperawatan ini berfokus kepada perawatan gitu, perawatan pada keluarga mitra. Kita bagi teman-teman perawat mungkin lebih menekankan ke care-nya gitu kepada anggota keluarga mitra. Dan juga yang terakhir ini dari teman-teman di sini lebih berfokus kepada mungkin status gizinya dari anggota keluarga mitra, pola makannya, dietnya bagaimana, dan juga kesehatan anggota keluarga mitra. Oke, jadi sekian hasil diskusi dinamika kelompok kami, dinamika kelompok kedua kelompok 41 Achilles. Dan
Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih sudah menonton semuanya. Dan nantikan kami di video selanjutnya. Dadah guys.